Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 38 Purworejo, Ibu Endang Wahyun dari SPD MPD, jajaran Wakil Kepala Sekolah serta urusan SMP Negeri 38 Purworejo, serta yang berbahagia Bapak Ibu Guru SMP Negeri 38 Purworejo. Hari ini acara kita agak padat. Tadi dihentikan panitia, hari ini bersama-sama kita belajar tentang penguatan konsep numerasi dalam penyusunan asesmen. Belajar bersama, pada prinsipnya kita semua adalah pembelajar mandiri yang sifatnya long life study, belajar sepanjang hayat. Jadi belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Sebelum kita belajar, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk ice breaking atau selingan sebentar. Ini diajari kemarin di Sanjaya dan saya adaptasi untuk di SMP 38. Kita akan, karena temanya numerasi Bapak Ibu semua, maka kita akan senam numerasi. Nanti Pak Jati biar memberikan job tersendiri untuk yang literasi. Saya yang numerasi aja. Saya nyuruh tolong Bapak Ibu semua untuk berdiri sejenak. Ayo berdiri. Kita akan belajar numerasi, menghitung angka 1 sampai 30. Tapi dengan ketentuan, nanti yang bisa tetap berdiri berarti itu Bapak Ibu yang cukup menguasai numerasi sehingga layak mendapatkan reward. Nanti Bu Kepala Sekolah saya minta siapkan rewardnya. Makan siangnya lebih dari 1 porsi Bu Kepala Sekolah ya. Karena Bu Putih punya banyak hari ini. Jadi nanti yang salah, ini juga karakter, pembangunan karakter. Yang merasa salah langsung duduk. Jika panjenengan ingin segera duduk, segeralah bersalah. Segeralah duduk. Dan merasa bersalah. Iya, duduk saja bagus. Yang tetap perempuan tidak pernah merasa bersalah. Yang tetap berdiri berarti yang masih benar menghitung. Ketentuannya menghitung angka 1 sampai 30. Jika saya menyebutkan angka ganjil, maka tolong angkat tangan kanan. Jika angka ganjil yang disebutkan, angkat tangan kanan. Turun. Jika saya sebutkan angka kelipatan 3, maka angkat tangan kiri. Siap ya? Saya ulang. Jika ganjil, angkat tangan kanan. Jika kelipatan 3, angkat tangan Kiri. Jika genap, Enggak ada. tidak ada. Oke, siap ya? Siap, saya hitung dengan standar sekarang. 1, 2, 3, 4. Tiga kan dua-duanya diangkat. Ya duduk Bajeng duduk. Selamat duduk Bajeng. Selamat duduk. 4. Ada bisa baca nih. 5. 6. 30. 31. Iya. Jualannya Mas Jati, Mbak Neneng dan Bu Kepala Sendiri. Tepuk tangan dulu juara kita. Terima kasih. Dapat yang susur. Dapat tahu susul. Saya kelingannya 3 itu ganjel lah. Nih, niki bisa namanya numerasi. Jadi numerasi itu tidak sekedar menghitung ganjil dan genap, kemudian kelipatan 3, 6, 9 dan seterusnya. Tetapi ketika dikaitkan dengan misalnya mengangkat tangan atau aktivitas yang lain, itulah yang namanya numerasi. Di sana otak akan bermain untuk mengaitkan prinsip-prinsip konsep-konsep matematika di dalam pembelajaran, di dalam kehidupan. Itulah yang namanya numerasi Bapak Ibu, dan hebat sekali. Kemarin di Sanjaya
ketika dihitung lebih cepat sedikit, tapi hampir tidak ada yang sampai 30 Pak Fakih ya, nggak ada ya Bu Sugi ya. Ini alhamdulillah Bapak Ibu guru di SMP 38 hebat sekali. Terima kasih. Iya, aduh, itu kalau yang di Sanjaya. Yang akan saya sampaikan nanti, ini saya hanya mengadaptasi dari slide-nya Erwin Rosilawati ini dari media suara. Kemudian sedikit saya kembangkan separuhnya lagi, jadi 50% dari beliau, 50% dari saya. Maka saya berani memasukkan nama saya karena saya memberikan tambahan 50% kurang lebih. Next, Pak Jatinyun tolong. Ya, dilanjutkan lagi, ini untuk selingan saja, terus saja. Ya, mulai numerasi lulus satu lagi. Ya, KKTP-nya. Hari ini karena sifatnya workshop, tentu kita harus punya target. Itu bedanya dengan yang jenis-jenis pengembangan diri yang lain. Maka tadi Bu Kepala Sekolah menuntut ada hasil, Bu Sugianisya menuntut ada print out dan seterusnya. Maka kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu. Tentu kalau penyampaiannya tok sama seperti kita ketika mengajar di kelas, nek ulang tok itu jadi cukup. Sesasi mulang ke materi sak buku cukup Bapak Ibu guru dalang orang-orang lakon. Tetapi bagaimana itu akan sampai kepada siswa, bagaimana siswa mampu mengembangkannya, nah itu yang butuh waktu cukup panjang. Maka nanti kami mohon izin dari Bu Sugi selaku Ketua Panitia dan Bu Kepala Sekolah, andai follow up-nya tidak lanjutnya tidak selesai pada jam 12 nanti, maka kami mohon izinnya untuk bisa diperpanjang waktu pengumpulan tagihannya atau lembar kerjanya. Insya Allah kami tetap konsekuen untuk melengkapi tagihannya walaupun waktunya tidak hari ini. Ingatan diri Bu Sugi dan Bu Kepala Sekolah. Bapak Ibu semua siap untuk melengkapi lembar kerjanya nggih? Insya Allah. Terima kasih, tidak terlalu berat. Maka kemarin saya pesankan lewat Ibu Kepala Sekolah, saya ingin dulu untuk disampaikan, jika kesulitan untuk mencari stimulus, mencari contoh soal, cukup bisa mengidentifikasi dari soal-soal yang sudah ada, itu pun sudah alhamdulillah. Artinya kemampuan mengidentifikasi itu juga bagian dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta menunjukkan kemampuan memahami konsep numerasi. Ketika tadi Bapak Ibu, numerasi ini juga untuk matematika. Numerasi itu bukan hanya Kipolondo, tetapi kemudian harus dikaitkan, direlevansikan dengan yang lain. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah mulai memahami yang namanya numerasi. Dan konsep-konsep matematika seperti Kipolondo dan sebagainya, peluang dan sebagainya bisa masuk, bisa diinsersikan pada semua mata pelajaran. Kemudian KKTP yang kedua, peserta menunjukkan kemampuan mengidentifikasi butir soal tadi. Nah ini, ketika panjenengan sudah punya print out soal TUC kemarin misalnya, PSAT kemarin, atau malah punya soft filenya, maka langsung bisa dijinglengi, dipetani satu persatu nanti sesuai dengan materi yang sudah kami share di grup dinas. Mana ini yang numerasi, mana yang bisa saya numerasikan, mana ini yang belum tepat. Kemampuan itu adalah KKTP atau TP yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang kedua. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu semua mampu menyusun 3 butir soal penguatan numerasi pada mata pelajaran yang diampu. Jadi nanti kita bekerja dalam MGMP tingkat sekolah. Saya berharap sekali Bu Kepala Sekolah, MGMP tingkat sekolah itu jalan. Jadi bukan hanya namanya tok, tetapi betul-betul ketika ada penyusunan soal PTS, kita bisa bekerja sama dalam satu MGMP. Dalam penyusunan TP, ketika kita mengisikan rapor kemarin, terutama yang kurmer itu kan satu MGMP, satu orang maka mengisi masuk kepada yang lain. Jangan sampai kita kaget, kurang bisa ngisi kok bisa ngisi TP-nya lah, itu karena sudah ada teman yang mengentrikan. Jadi 3 saja, 3 butir soal. Saya rasa tidak terlalu berat, 3 butir soal untuk tiap mapel. Jadi bisa diambil dari harapan kami kelas 7 dan 8, karena sampai 38 untuk tahun pelajaran ini sudah masuk kurikulum merdekanya pada kelas 8. Fase D-nya kelas 7 dan kelas 8. Kami harapkan dari konten kelas 7 dan 8. Tetapi jika memang tidak bisa, kesulitan adanya kelas 9, monggo. Itu KKTP-nya dengan kesimpulan peserta dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika 2 kriteria memadai.
Jadi kalau nanti dua kriteria itu sudah Bapak Ibu kuasai, maka bisa dikatakan dalam workshop ini Bapak Ibu sudah berhasil, insya Allah. Lanjut Mas Yadi. Apakah numerasi sama dengan matematika? Nah ini bedanya Bapak Ibu. Yang atas itu pipolodong ya, ping poro sudo. Niku matematika atau numerasi? Yang atas soal nomor 1 matematika. Tetapi kalau yang kedua itu adalah numerasi. Sama sebenarnya sama. 50.000 dikurangi 13.500. Tetapi kalau cara yang pertama atas jawabannya 1 tok, yaitu 46.500. Tapi kalau ditanya yang kedua bagaimana cara memberikan kembaliannya, bisa dengan pengurangan berkali-kali, bisa dengan pengurangan tunggal dan sebagainya. Yang penting mencapai hasil yang sama. Caranya dibebaskan di sana, salah satunya itu. Selanjutnya Mas Jati. Nah, jadi numerasi itu kemampuan berpikir menggunakan konsep-konsep matematika, bukan matematikanya, tapi menggunakan konsep-konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Istilahnya kalau dalam K13 adalah CTL, Contextual Teaching and Learning. Nah, bukan catat tinggal ngomong. Catat ya tinggal ngomong. Agama paling gampang. Gawe ke tulisan Arab, kemudian sak blabak rong jam ra rampung ditinggal nyantai. Soal matematika sing gini mah Bu, sing kira-kira ora ketemu tadi. Bismillah. Apa konsep-konsep matematika yang bisa saya ketahui dananya di Polodo, kemudian konsep peluang, persentase dan sebagainya. Nanti ini kita akan bermain-main dengan beberapa konsep-konsep matematika seperti ini. Lanjut Mas Yadi. Kemudian lintasan proses kognitif itu dimulai dari yang paling rendah, masih numerasi sekali, masih matematis sekali, itu yang paling kiri, sampai yang kuat numerasinya yang paling kanan. Atau kalau dalam level kognitifnya Bloom itu dari C1 sampai C5, kognitif 1 sampai kognitif 5. Aslinya soalnya misalnya 50 tambah 25 tentu langsung selesai dikerjakan 75. Tetapi kalau naik sedikit, petani A memanen 50 butir, karena di sini yang banyak misalnya jambu kristal, nanti soalnya bisa diganti jambu kristal. Memanen 50 butir jambu kristal, sedangkan petani B memanen 25 butir jambu kristal. Berapa jumlah seluruh jambu kristal yang dipanen? Sama hasilnya. Tetapi anak sudah mulai mengaitkan itu dengan kehidupannya sehari-hari. Nah ini keterampilan Bapak Ibu untuk mencari konteks-konteks yang relevan yang ada di sekitar kita. Ini akan membuat soal-soal Bapak Ibu semakin membumi dan semakin akan membuat anak didik kita menemukan kebermaknaan atau meaningful learning, istilahnya pembelajaran yang bermakna. Lanjut Mas Yadi. Nah, ruang lingkupnya tidak saya sampaikan, ada personal, sosial, budaya, saintifik. Ini tidak perlu dijelimeti dulu. Waktu kita tidak cukup 1 hari untuk mencari konteksnya. Yang penting asalkan nanti sudah bisa mengaitkan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari, sudahlah, itu target kita sampai di sana dulu Bu Kepala. Kalau kita harus menganalisis sampai ruang lingkup konteksnya, nanti akan sangat kesulitan sekali untuk mencari stimulusnya. Lanjut Mas Yadi. Ya, lanjut lagi Mas Yadi. Nah ini inspirasinya ini, inspirasi konteks numerasi. Ada 2 orang ini jejer kebetulan, satu namanya adalah Chandra Bahadur Dhani dari Nepal, tingginya 54,6 cm. Ia bertemu dengan orang tertinggi di dunia, Sultan Kosen dari Turki. Nah bagaimana berdasarkan mapel Bapak Ibu mana yang sesuai dengan konteks tersebut? Perbedaan tinggi mungkin yang dibahas, apalagi yang bisa kita bahas. Kalau matematika mungkin perbedaan tingginya. Kalau dalam PJOK kira-kira yang bisa dikaitkan konteksnya dengan stimulus itu apa Mas Farhan? Postur tubuh, kesehatannya, mungkin yang satu ada gangguan tulang misalnya dan sebagainya. Kalau dalam IPS apa Mas Jadi?
perbedaan tinggi badan seperti itu konteksnya yang bisa dikaitkan apa misalnya? Perbedaan ras itu kan juga sangat menentukan ternyata toh. Kemudian satu lagi misalnya Mbak Ajeng bahasa Indonesia, nopo niku Mbak Ajeng konteksnya yang bisa dikaitkan relevan dengan stimulus seperti itu. Mungkin Teks deskripsinya menceritakan seperti ini, apakah itu nanti deskripsi ataukah paparan atau argumentasi dan seterusnya. Nah itu sebenarnya ketika kita belajar dalam lingkup yang lebih kecil seperti ini memang terutama kalau pembicaranya hebat itu akan lebih bermanfaat. Kayak lo yo jelas bermanfaat. Tetapi kalau semakin kecil itu akan semakin enak kita belajarnya daripada pesertanya banyak sekali itu buatan terlalu kopen jadinya. Lanjut Mas Jadi. Ini langsung tadi terbukti ketika senam numerasi ada yang sukses. Ketika merefleksikan langsung bisa. Di Sanjaya kan tidak terlalu berhasil seperti itu ya karena pesertanya terlalu banyak. Ini level-levelnya ya. Ketika kita berbicara kemampuan pemahaman atau kalau dalam Anderson, taksonomi Anderson and Cradwell tahun 92 itu kan ada lots, ada mods, ada hots, ada level rendah, ada sedang dan ada tinggi lah. Level memahami ini adalah level yang dianggap rendah kalau dalam taksonomi Anderson. Nah itu kata-kata kerjanya seperti mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menghitung. Nah Bapak Ibu nanti ketika membaca CP-nya panjenengan capaian pembelajaran kalau kurikulum merdeka atau KD kalau kurikulum 13. Kemudian panjenengan turunkan menjadi TP atau ATP, tinggal dilihat, dicocokkan. Ketika kata-katanya kok mengidentifikasi, mengklasifikasi dan seterusnya, oh berarti termasuk level pemahaman level 1 berarti. Nah, level kognitifnya level 1. Level kedua adalah mengenai penerapan atau praktik istilahnya penerapan. Kalau ada kata-kata seperti memilih, menyatakan, menerapkan, melaksanakan, membuat model, itu adalah level penerapan berarti. Seperti tadi ketika soal tentang jeruk tadi itu menghitung, berarti masih memahami itu. Padahal kelihatannya mungkin agak sulit, tetapi masih memahami. Yang ketiga adalah penalaran. Kata kerjanya menganalisis, melambangkan, mengevaluasi, menyimpulkan. Misalnya tadi ketika jeruk tadi ditambah dengan stimulus biaya perawatan sekian, biaya bibit sekian, kemudian simpulkan untung atau rugi. Nah, itu berarti sudah sampai pada level yang ketiga yaitu penalaran. Nah, seperti itu. Lanjut Mas Jadi. Nah ini contoh penguatan numerasi dan relevansinya dengan kecakapan hidup saya ambilkan dari Pusmendik Kemdikbud. Jadi jenengan bisa cek sendiri di pusmendik.kemdikbud.go.id. Di situ ada soal-soal seperti itu. Jadi kami di Sanjaya juga diajari setiap mengambil sumber referensi dibiasakan untuk tidak plagiat. Kita sebutkan sumbernya. Kalau memang bukan karyanya kita diajari untuk jujur, karakternya di sana jujur. Maka kami pun berusaha untuk seperti itu. Contohnya ini yang terjadi kemarin dalam kejadian PPDB. Ini kan sering PPDB itu kita ada leaflet. Mas Fakih membuat leaflet seperti ini. Berapa persen aturannya kalau misalnya di regulasinya 60% zonasi, kemudian 20% prestasi, 5% perpindahan orang tua, 15% afirmasi. Nah, kecerdasan anak didik ketika bisa menghitung prosentase itu bisa membantu menentukan potensi dia bisa diterimanya. Ingat Bapak Ibu gampangannya. Dia tahu dia rumahnya misalnya tidak terlalu dekat dari sekolah, tapi dia miskin. Kemudian dia melihat seperti di SMP 2 kemarin itu ternyata sampai hari ditutup terakhir itu afirmasi yang kuota 19 masih kurang. Lah maka dia ketika posisinya terancam di zonasi, dia lebih baik pindah ke afirmasi. Itu kenapa? Karena bisa menghitung. Wah, 19 butuhnya kok. Nah, ini ono 14. Nah, seperti itu yang terjadi kemarin. Dan itu banyak diterapkan oleh siswa-siswa yang punya kemampuan numerasi.
Itu namanya sesuatu walaupun belum belajar numerasi tapi punya kemampuan numerasi. Itu banyak sekali. Terlepas dari yang urik-urik, Mas Agus yang urik juga ada. Kurang setahun mau pengen sekolahan SMP, SMA favorit, anaknya dilolot ke kakaknya, ya semoga lah itu ya itu. Ini kita yang numerasi aja. Berjalan dengan numerasi bisa membantu potensi untuk masuk ke SMP, SMA yang dikehendaki. Ini salah satunya dan ini ada di dalam soal pusmendikemdikbud.go.id. Lanjut Mas Fakih. Bagaimana penguatan kompetensi numerasi pada pelajaran matematika? Bagaimana? Monggo Mas Jati lanjut. Ya, tentu dengan mengaplikasikan konsep-konsep tadi, bilangan, ruang, kemudian misalnya ada suatu ruang ingin diisi, kalau yang sering itu Bu Sinten Asmana Bu Sugi. Bu Sugi. Itu dulu kayaknya ada soal gini Bu Sugi. Suatu ubin atau bangunan jika dikerjakan oleh sekian tukang selesai sekian hari gitu ya. Nah itu kan sangat numerasi sekali itu. Itu yang seperti itu banyak dan itu nggak perlu cari stimulus yang sulit. Itu jadi stimulus itu nanti bermacam-macam. Nanti saya atur. Lanjut Mas, dilewati langsung. Terus langsung saya sampaikan contohnya saja biar cepat. Lanjut. Ya, sebentar. Tadi balik latar belakangnya. Latar belakang Indonesia itu kemudian menguatkan numerasi literasi. Saya belum loh. Ini baru literasi dan numerasi. Itu adalah hasil PISA tahun 2018. PISA itu setiap 4 tahun sekali, 2022 sudah dilakukan tapi belum dirilis karena PISA adalah lembaga yang tidak mengambil keuntungan tingkat internasional yang mengukur sumber daya manusia dari setiap lulusan sekolah-sekolah tersebut diukur kemampuan dasarnya yaitu kemampuan skill literasi, numerasi dan sainsnya. Kita baru 2 yang diolah yaitu literasi dan numerasi. Untuk literasi kita berada pada peringkat 74. Jadi memang budaya membaca kita itu agak rendah. Pak, tapi saya sudah membaca WA Pak. Belum tentu literasi. Contohnya wis diwaca bahasan iki dina iki sesuk kelambine lho pramuka kelambine jebule nah itu kenapa? Oh padahal ada dalam misalnya informasi itu ada. Nah, seperti literasinya itu kurang. Kemudian ketika membaca suatu berita ini yang sering terjadi di daerah saya beberapa kali terjadi, membaca berita pesan terusan belum jelas kebenarannya sudah langsung diviralkan. Ini karena tidak literasi tadi, tidak cerdas literasinya. Kemudian yang kedua untuk kemampuan numerasinya kita berada peringkat 73 dari 79 peserta. Jadi mepet sekali. Dan untuk sainsnya kita peringkat 71 lah. Karena yang berat itu literasi dan numerasi, artinya berat itu posisi kita agak rendah, maka itu yang kemudian dikuatkan kembali. Hasil itu juga mengacu pada hasil ANBK kita. Ternyata memang juga kalau kita baca di rapor mutu kita, saya pernah nyuwun rapor mutu sama Bu Ira ketika belum pindah, ternyata ya memang seperti itu keadaan siswa kita. Jadi layak lah. Tetapi bukan cuma selesai dengan layak. Tugas kita yang pertama sebenarnya membaca rapor mutu, sebenarnya itu yang pertama. Tetapi membaca saja mungkin ada yang belum membaca. Nah yang kedua setelah dibaca dianalisis. Iki kudune piye. Kemudian yang ketiga tidak lanjut cah sing karane tak piye. Nah ini perlu butuh kerjasama kita semua Bapak Ibu. Saya senang sekali di sekolah kita itu setiap personalnya itu mampu. Saya berkali-kali matur dengan Bu Ratni, dengan Bu Budi, dengan Pak Agus, dengan banyak teman saya sering matur. Di sini itu perbedaannya adalah hampir semua guru itu menguasai. Katakan Mbak Ajeng teko-teko didhawuhi Bu Kepala dipercaya menjadi sekretaris apa namanya tadi ya? PSA tadi. Ya langsung bisa. Di sini jadi kemudian bertanya kepada yang sudah kemarin menjalankan Bu, nek anu kepriye Bu Sugi? Oh ini selesai. Nah, ini memang keuntungan di sekolah kita. Jadi setiap personal itu menguasai. Maka ini bisa kemudian kita terapkan tadi itu dalam membaca rapor mutu, menganalisis dan tindak lanjut. Ini sumber daya manusia yang saya bersyukur sekali luar biasa Bu Ida. Kalau ini bisa dijadikan satu visi kemudian bekerja bersama. Nah, penguatan literasi numerasi ini tentu untuk
menuju kepada satu desain pendidikan nasional kita, yaitu manusia Indonesia yang seutuhnya. Lanjut, Mas. Regulasi dari kegiatan seperti ini adalah PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang merupakan revisi dari standar nasional pendidikan sebelumnya dan sebelumnya, di mana selain kita diperkaya dengan karakter nilai-nilai Pancasila, juga dengan kompetensi literasi dan numerasi pada pasal 6-nya ayat 1. Lanjut, Mas Jadi. Nah, rasional pada hari ini. Nah, ini Bapak Ibu guru, hari ini kita akan melakukan 3 hal, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ini model manajemen mutunya Edward. Untuk formulasi, nanti kita akan bersama-sama menganalisis CP, maka mohon nanti disiapkan CP-nya, bisa download dari Keputusan BSKAP nomor 33 tahun 2022 tentang CP. CP-nya di-download jika belum kagungan, jika sudah nanti bisa dicari CP untuk mapel Bapak Ibu. Kemudian mengidentifikasi TP. TP-nya apa? Bisa juga mengambil dari modul ajar Bapak Ibu. Kalau tidak ada TP tadi adalah dengan tujuan pelajaran pada K13 juga bisa digunakan. Selanjutnya nanti kita implementasikan, kita buat kisi-kisi dan pedoman asesmennya, dan yang terakhir adalah LKPD atau soal sumatifnya. Ingat Bapak Ibu, tidak semua CP atau TP itu dapat dinumerasikan, jangan memaksa. Karena yang betul-betul angka ya pasti fisika misalnya dan matematika. Yang lain itu adalah hanya penguatan. Maka tadi saya matur semenjak awal ini adalah penguatan saja. Jadi tidak semua CP atau TP bisa dinumerasikan. Artinya kita nanti mesti jeli untuk menganalisis CP dan TP yang bisa dikuatkan numerasinya. Kemudian yang kedua, biasanya kendala awal pada saya adalah kesulitan mencari stimulus. Sing cocok ini gambar opo, sing cocok ini berita opo. Stimulus tidak harus mencari dari sumber, dari internet dan sebagainya. Boleh membuat sendiri. Kalau buat sendiri tidak perlu memasukkan sumbernya. Tetapi kalau mengambil dari sumber lain, mohon dimasukkan sumbernya sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah kita. Jadi kendalanya ini judulnya apa? Stimulus itu yang bagus adalah yang relevan dengan soalnya. Artinya ketika stimulus ditutup, siswa tidak bisa mengerjakan soal. Ketika stimulusnya ditutup kok siswa masih bisa mengerjakan soal, berarti stimulusnya belum berguna, belum berdaya. Oke. Lanjut, Mas Jati. Oke, kisi-kisinya nanti akan seperti ini saja. Saya buat seringkas mungkin, terdiri dari CP, TP, materi, dan indikator soal. Contoh, misalnya untuk agama, CP-nya peserta didik mampu memahami ketentuan tata cara dan praktik sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah rawatib, dan sebagainya. CP yang utuh. Ini CP yang utuh langsung di copy paste saja dari keputusan BSKAP nomor 33 tahun 2022. Kemudian TP-nya saya turunkan menjadi TP, yaitu peserta didik mampu menentukan syarat binatang kurban. Syarat itu ada usia, ada jumlah, ada ketentuan-ketentuan yang lain. Kemudian materinya misalnya adalah pada ketentuan ibadah haji dan ibadah kurban, ini dalam kurikulum Merdeka. Lanjut, Mas Jati. Nah, contohnya instrumen soal ini. Ini tidak kami sebutkan sumbernya karena kami kerjakan berdua dengan Mas Kasan Bisri SMP 7, karena kami bertiga dengan Mbak Nur Hidayah SMP 31 adalah bentuk soal MGMP mulai tahun 2012. Perhatikan infografis. Nah, infografis itu namanya stimulus. Stimulus itu rangsangan untuk merangsang anak biar semangat, biar termotivasi, diantaranya itu untuk mengerjakan soal itu atau yang berdaya guna terhadap soalnya. Di sana ada leaflet kurban, harga kambing, ada domba 2,7 juta, kemudian ada sapi 18,9 juta, dan seterusnya. Kalau sudah menjadi kornet juga ada. Jadi stimulus berfungsi untuk membangun struktur kognitif siswanya. Struktur kognitifnya biar terbangun dulu. Yang kedua,
stimulus harus berfungsi baik terhadap soal yang disusun, seperti yang tadi saya aturke, ketika ditutup tidak bisa dikerjakan soal itu. Dan yang ketiga, konten stimulus selain relevan dengan soal atau TP juga memperhatikan kearifan lokal atau pengalaman nyata siswa. Misalnya mengutamakan kambing, sapi, dan kerbau sebagai stimulus korban dibanding unta, karena unta di sini tidak ada kecuali nyolong di kebun binatang. Setelah membaca infografis tersebut, Pak Teguh akan berkorban untuk keluarga besarnya berjumlah 8 orang dan akan membelinya di Basnas Jawa Barat. Berarti di situ berapa total uang yang harus dibayarkan Pak Teguh? Berarti kalau 8 orang, kalau kita itu kan siswa harus membangun kognitifnya bahwa 8 orang itu tidak bisa untuk satu sapi, bisa 7-7-nya kambing atau satu kambing satu sapi satu kambing atau domba. Maka dia harus melihat harga itu. Setelah mengetahui jumlah ketentuan, baru kemudian menghitung harganya. Nah, ini bisa bermanfaat. Ketika itu ditutup, walaupun siswa tahu bahwa 8 orang itu satu sapi dan satu kambing, tidak bisa menghitung. Nah, ini namanya berguna, berdaya stimulusnya. Lanjut Mas Jadi. Yang kedua, tadi bentuknya gambar ya, bentuknya leaflet ya. Ini stimulusnya bentuknya ilustrasi. Bisa Bapak Ibunya membuat ilustrasi sendiri, boleh sekali. Ilustrasinya Bapak Alvin dan Ibu Alif bulan Januari lalu dikaruniai bayi kembar laki-laki. Laki-laki ya, berarti 2 karena kembar. Sebagai wujud rasa syukurnya, keluarga ini berniat akikoh dengan cara menyembelih 300 ekor ayam untuk dimasak dan dibagikan kepada tetangga dan keluarga dekatnya. Harga 1 ekor ayam tersebut 60.000, sehingga total harga ayam yang dibeli 18 juta. Harga rata-rata 1 ekor kambing waktu itu 4 juta. Berarti wis luwih akeh timbangane kambing 2 kan ngono. Karepe kan gitu. Itu pengecohnya. Berdasarkan ilustrasi di atas, bagaimana hukum akikah yang dilakukan keluarga tersebut. Berarti ini masuk pada yang ketiga, harus menyimpulkan, harus menalar dia, harus tahu bahwa yang dihitung bukan harganya tetapi jenis binatangnya. Akikah wajib kambing, tidak boleh jenis binatang yang lain. Nah gitu, maka hukumnya adalah tidak sah, bukan karena harganya tetapi karena aturan mainnya. Lanjut Mas Jati. Nah, kemudian contoh yang ketiga misalnya dengan tabel seperti ini ya. Nah, harga domba sekian, sapi sekian, kerbau sekian. Kemudian dikaitkan dengan pembebasan lahan, karena kemarin daerah saya itu kan kenapa bisa banget jalan tol gitu, Cilacap ke Jogja, mendapat ganti rugi sekian. Kalau tanahnya 15 meter persegi, pada 1 meter perseginya misalnya 100.000, dia dapat uang berapa. Kalau untuk korban, nah kemudian kita relevansikan dengan korban, bisa untuk beli enggak? Nah, itu namanya soalnya berdaya. Lanjut Mas Jadi. Ya, selesai. Terakhir, sebelum kita sampai ke LK, monggo Bapak Ibu, bagi yang ngersake menyampaikan saran, menyampaikan pendapatnya sebelum kita sampai ke LK, waktu kami sampaikan sepenuhnya. Monggo, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ada yang menyampaikan tentang materi-materi tadi. Ini sudah saya share seminggu sebelumnya Mas, dengan tujuan Bapak Ibu sudah membaca dari rumah. Praktek. Bu, yang mau menanyakan silahkan sebelum ke kerja ya. LK iya, nanti LK berkumpul dengan MGMP-nya saja. Bejane Pak Fakih, kalau sendirian ya Pak Fakih. Jadi udah Pak Fakih, Bu Ani sudah master, nggak masalah, sendiri siap nanti. Nanti kalau yang lebih dari 2 orang ya mending 1 meja dibalik kursinya, nggak apa-apa. Lebih dari 1 meja. Lebih dari 1 meja untuk 1 orang. Oke. Monggo, tidak ada? Kalau tidak ada langsung ke LK saja, Mas Jati. Paling bawah. Ya. LK-nya nanti seperti ini. Ada CP, tujuan, materi, indikator soal. Sebentar nanti saya share di grup dinas form buatnya. Jadi tinggal mengisi form buat saja, diisi, selesai, di print, daftar ke Bu Sugi, selesai, clear. Selesai ya?
Ye, selesai. Alhamdulillah. Ya. Monggo Mas Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, ini ya, sharing supaya kita bisa berdiskusi di sini dan mungkin Pak Eko dan Pak Jati juga bisa mencerahkan kita bersama. Ada sedikit yang masih membingungkan bagi saya lah. Karena saya dari seni biasanya kalau di dalam matematika itu kurang gitu ya, kurang bisa menghitung atau mempelajari matematika karena untuk membela diri saja sih. Ini kita bekerjanya di otak kanan gitu ya. Kalau bagian eksak itu kayak sains dan lain-lain itu di kiri, jadi agak lebih kurang cepat jika untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan matematik hitung-hitungan gitu. Makanya saya jangan sampai diangkat jadi bendahara. Ini jadi saya sedang mencoba untuk membuat berusaha keras sekali untuk membuat soal numerasi untuk seni, ya. Tapi untuk perasaan saya sendiri rasanya kok ini apa soalnya enteng sekali gitu loh. Ketika sudah jadi gitu loh, nanti orang melihat hanya intinya nanti cuman tambah-tambahan gitu ya. Menghitung lebar ini apa figura gitu kan, atau luasnya. Terus kemarin yang saya coba buat itu mengenai sudut gitu ya, sudut kalau kemiringan lampu kayak gini nih dari tinggi ini di posisi lukisan umpamanya di 2 meter, tinggi dari temboknya 2 meter. Nah lukisannya ditaruh di tengah-tengahnya, berarti antara tinggi 1 meter lah ya. Terus gini, terus miringnya begini, kan otomatis itu siku-siku. Nah itu kan menghitungnya nanti diketahui sana 90 derajat, sini 45, berarti sini 45. Itu kan sangat gampang sekali mungkin ya. Tapi bagi pandangan kalau untuk siswa saya belum tahu. Kalau harusnya itu untuk siswa SMP ya sudah tahu tentang sudut Buzuki udah kira-kira ya. Nah itu apakah yang jadi pertanyaan kita itu yang berkaitan konsep matematika yang digunakan sehari-hari atau yang agak susah sedikit gitu ya, yang lebih kompleks gitu. Nah gitu, itu mungkin perasaan kita seperti biasa kalau kita membuat kan kurang percaya diri gitu. Nah ya, takutnya kegampangan. Nah itu iya, bagaimana harusnya apakah disamakan, distandarkan dengan materi apa yang matematika yang ada di SMP, apa yang level di bawahnya, yang penting nanti ada hubungannya dengan ketika di masyarakat itu loh, kejadian nyata gitu. Terima kasih, itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Fakih. Aplaus buat Pak Fakih yang sudah berusaha keras untuk membuat soal ketiga-tiga ini. Ya, jadi kalau saya mengajak teman-teman kami di sekolah itu biasanya ngeten Mas Fakih. Ketika panjenengan sudah bisa menuliskan huruf pertama, itu adalah karya yang luar biasa. Laras Bu Indah, ya.
Karena ternyata yang membuat sulit membuat jurnal artikel itu adalah membuat huruf yang pertama atau kalimat yang pertama, ya enggak? Gimana? Bapak Ibu yang sudah mencoba membuat seperti Bu Nana yang sering membuat artikel di forward apa namanya? Jateng Pos ya. Itu yang sulit itu adalah iya kan? Betul. Jadi ketika Pak Pakai sudah seperti itu, kalau saya sudah applause saya Pak Pakai. Itu prinsip saya dan disetujui oleh banyak teman saya ketika seperti itu. Yang sulit itu ternyata membuat huruf pertama. Maka ketika Pak Pakai sudah membuat, kemudian ternyata setelah dibaca atau direview istilahnya menjadi tidak kok seperti ini gitu kan. Review itu sudah tahap yang kedua loh Mas Pagi. Jenengan sudah naik, namanya sudah naik level itu sudah dari membuat menjadi mereview. Karena kemudian setelah draft direview baru kemudian disempurnakan. Dan disempurnakan itu masih direview lagi yang kedua kan gitu. Baru menjadi seperti itu Mas Pagi. Saya sendiri pun juga sama. Jadi satu itu yang kedua. Apakah menggunakan prinsip-prinsip yang sulit seperti misalnya kongruen, kemudian persamaan pertidaksamaan itu kalau dalam pengertian yang dari Bu Erwin Rusilawati tadi tidak, tetapi adalah prinsip-prinsip yang sifatnya bilangan-bilangan yang sehari-hari digunakan. Kemudian lebih dikaitkan kepada kontekstual karena supaya pelajaran yang diterima siswa sekolah itu bukan melangit tetapi membumi. Jadi hasil dari pembelajaran di sekolah itu betul-betul bermanfaat. Maka ketika sekarang siswa SMP itu sudah mulai awalnya gede-gede, pada kurikulum Merdeka sudah ada sholat jenazah. Yang dulu sholat jenazah itu adalah SMP. Seperti itu. Itu karena cah cilik main semenjak gede wis dong rewangi kalau apa jadi sinom ketika ada takziah itu ben juga selain nyinom juga ngerti sih jenis takziah dan sholat jenazah. Nah jadi sifatnya seperti larinya karena kontekstual itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kalau hasilnya ternyata hanya menghitung? Ya tidak apa-apa, menghitung toh juga adalah level 1 masuk bagian dari numerasi. Kalau mau menerapkan bagaimana? Ngeten Pak Fakih, saya coba betul nggak nanti pemahaman saya terhadap seni. Dalam seni budaya itu ada cara memadukan cat, misalnya apa tambah apa biar menjadi warna yang lain. Betul ada Pak Maki. Lah itu kan bisa nanti jenengan masukkan, misalnya awalnya prosentase untuk membuat warna pink adalah merahnya sekian, ini sekian. Maka kemudian ketika saya menginginkan warna apa, bagaimana itu penerapan sudah nanti jadinya adalah level 2. Kemudian ketika jenengan tadi mengatakan sudut ketika sudut apa pencahayaan ya misalnya itu juga sudah sangat memerasi sekali dan itu dibutuhkan anak ketika mau pameran misalnya ini pameran dan sebagainya display istilahnya kira display. Nah itu maksud itu kan sangat kontekstual sekali, terlepas anak besok selepas dari SMA mau jadi apa kita tidak tahu, tetapi secara pemahaman itu sudah konteks sekali artinya daripada misalnya jenengan membuat soal misalnya seni tapi kok misalnya cara menghitung menara Pisa misalnya wah akhirnya aneh ada pisang mana bisa di Italia seperti itu. Jadi sudah sangat memerasi Mas Fakih. Terima kasih sehingga nanti malah walaupun satu bisa kita tampilkan nanti kalau ada waktu bisa kita tampilkan karya-karya dari peserta nggih Pak Jati nggih. Teman-teman nanti bisa menampilkan minimal 1 buku pala nggih. Bisa bagus kalau salah satu presentasi. Terima kasih Mas Fakih. Demikian dari saya Mas Fakih nggih. Yang lain monggo Bapak Ibu. Cukup ya? Cukup, kalau cukup LK sudah saya share di grup dinas, monggo bisa mulai diisi. Di sana ada identitas, kemudian ada kolom LK-nya, dimulai dari JP, TP, kemudian indikatornya, kemudian instrumen soalnya. Monggo nanti bisa mulai diisi. Kami bersama Mas Jati, nanti tentu dengan Bapak Ibu yang juga sudah pernah membuat, sudah memahami, tolong saling membantu. Kita usahakan nanti waktu yang disediakan oleh panitia bisa selesai. Ini Bapak Ibu ngersake langsung Mas Jati atau LK diberi waktu 15 menit sambil istirahat. Saya derek. Sekarang posisinya jam setengah 11. Kita kan sampai jam 12. Saya tadi matur kurang lebih 45 menit. Monggo. Pak Jati dulu. Ya, silakan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati,
Ibu Kepala Sekolah, terima kasih atas waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan, amanah yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan berikan kepada diri saya khususnya menjadi jariah intelektual bagi SMP Negeri 38 Purworejo. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.